Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Nurul Afifah, siswi perwakilan dari SMAN 1 Pleret Purwakarta. Di sini saya sebagai pembicara pertama dari tim oposisi akan memaparkan argumen dari mosi. Pemerintah dilarang menggunakan pengaruh sosial media atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Definisi dari kebijakan pemerintah itu sendiri merupakan kebijakan yang ditunjukkan untuk publik dalam pengertian yang seluas-luasnya, baik itu dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung, yang tercermin pada berbagai dimensi kehidupan publik. Bahkan, menurut Erdien, kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan oleh rakyatnya. Lalu menurut Robert Eyston, hubungan satu unit pemerintah dengan lingkungannya, itu definisi dari kebijakan. Nah, kebijakan pemerintah itu sangat-sangat penting ada pada suatu negara, karena ketika sebuah negara tidak memiliki sebuah kebijakan, maka di sana tidak akan ada aturan bagi warga negara itu sendiri, sehingga pasti akan nantinya muncul berbagai macam konflik dan juga masalah. Oleh sebab itu, kebijakan pemerintah sangat-sangat penting di suatu negara. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimanakah pemerintah dalam menyampaikan kebijakan yang dibentuknya, yang dibuatnya tersebut? Nah, salah satunya, saya sangat-sangat tidak setuju dengan adanya mosi bahwa pemerintah dilarang menggunakan pengaruh sosial media ataupun influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Mengapa demikian? Karena di zaman era globalisasi ini, justru seluruh rakyat Indonesia pasti sudah mengenal yang namanya sosial media, di mana seluruh kalangan pasti sudah mengenal yang namanya medsos. Baik berbagai aplikasi yang ada di medsos pun pasti sudah mengetahuinya. Oleh sebab itu, menurut saya justru media sosial ini sangat-sangat berperan, sangat-sangat memberikan manfaat bagi pemerintah dalam mensosialisasikan kebijakannya. Saya sangat tidak setuju apabila pemerintah dilarang menggunakan medsos untuk mensosialisasikan kebijakannya. Mengapa demikian? Karena ketika pemerintah mensosialisasikan sebuah kebijakan tidak melalui medsos atau dengan cara misalnya hanya bertemu dengan rakyat di daerah tersebut, lalu bagaimana jika rakyat tersebut tidak dapat hadir pada saat kebijakan tersebut disampaikan oleh pemerintah? Oleh sebab itu, media sosial sangat-sangat membantu pemerintah dalam menyampaikan atau mensosialisasikan kebijakannya, karena dengan media sosial itu dapat dilihat di mana saja, kapan saja, dan juga mudah diketahui oleh rakyat. Mengapa demikian? Karena setiap orang di zaman era globalisasi saat ini pasti sudah memiliki medsos, baik dari kalangan anak kecil maupun orang dewasa, itu pasti sudah memiliki medsos. Oleh sebab itu sangat mudah untuk menyampaikan kebijakan dari pemerintah. Nah, juga saya sangat tidak setuju apabila pemerintah dilarang untuk menggunakan jasa dari para influencer Indonesia dalam mensosialisasikan kebijakannya. Mengapa demikian? Karena justru dengan adanya influencer yang ada di Indonesia ini, mereka kan sangat berpengaruh di Indonesia. Mereka juga memiliki banyak sekali fans ataupun orang-orang yang sering melihat mereka, karena mereka kan public figure, pasti sering dilihat oleh banyak orang. Oleh sebab itu, ketika mereka mensosialisasikan suatu kebijakan pemerintah, pasti akan mudah tersampaikan ke kalangan masyarakat umum, karena mereka itu sering muncul di publik, sering muncul di media sosial. Berbeda dengan pemerintah ketika muncul di media sosial itu pasti hanya kepentingan kebijakannya saja, ataupun ada sebuah kepentingan di pemerintahan, dan itu pun jika kepentingan tersebut diliput oleh media. Dan juga kebanyakan kalangan masyarakat Indonesia itu tidak mengetahui kan bagaimana susunan aparatur pemerintahan yang ada di Indonesia itu sendiri. Oleh sebab itu, ketika pemerintah ingin menyampaikan sebuah kebijakan, pasti akan sulit untuk kebijakan tersebut dipahami oleh kalangan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah menggunakan media sosial ataupun menggunakan jasa para influencer yang ada di Indonesia ini untuk memudahkan sosialisasi terhadap masyarakat, agar kebijakan tersebut mudah ditangkap oleh masyarakat dan juga mudah dipahami oleh masyarakat. Seperti contohnya sekarang, sosialisasi kebijakan pemerintah tentang vaksinisasi ataupun tentang bagaimana social distancing yang baik antara individu dengan individu. Kan itu bisa dilakukan oleh para public figure yang ada di Indonesia. Ataupun sekarang kemarin permasalahan kasus kemarin, yaitu tentang dilarangnya mudik. Bagaimana seorang public figure dalam menyampaikan bahwa kita
sebagai rakyat Indonesia dalam kondisi saat ini itu dilarang mudik. Nah, ketika disampaikan oleh influencer, itu sangat mudah terserap, dan juga influencer Indonesia itu menggunakan beberapa metode yang bisa dibilang membuat orang lain itu tertarik dengan apa yang disampaikan oleh para influencer tersebut. Jadi tidak monoton, tidak bersifat memerintah warga. Jadi lebih bersifat memberikan sebuah solusi untuk masyarakat bahwa ini loh yang harus dilakukan, yang baik dilakukan oleh masyarakat. Jadi menyampaikan kebijakan tapi tidak memerintah, itulah influencer. Jadi menurut saya influencer itu sangat-sangat membantu pemerintah ketika dia menyampaikan sosialisasi kebijakan pemerintah, karena influencer itu kan banyak ditonton, banyak dilihat publik. Oleh sebab itu ketika menyampaikan pun pasti publik akan lebih tertarik ketika yang menyampaikannya itu seorang tokoh publik yang terkenal. Jadi menurut saya pemerintah dilarang untuk menggunakan pengaruh sosial media dan influencer, itu sangat-sangat tidak setuju ya, karena banyak sekali manfaat yang dapat diambil oleh pemerintah tersebut dalam mensosialisasikan kebijakannya. Jadi kesimpulannya, saya sangat tidak setuju dengan adanya tadi mosi tentang pemerintah dilarang mengambil pengaruh media sosial ataupun jasa influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya, karena tadi banyak sekali manfaatnya. Dan juga tadi ada salah satu hal yang harus diambil, masyarakat itu sangat suka dengan sesuatu yang unik, dengan sesuatu hal yang membuat mereka tertarik dan juga mereka sukai. Mereka tidak suka sesuatu hal yang diperintah. Seperti itu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.